Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang barangkali perlu kita jawab saat ini adalah, bisakah kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang indah dan merdu sebagaimana suaranya para imam Masjidil Haram? Bisakah kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang indah dan merdu sebagaimana suaranya para imam di Masjid Nabawi? Bisakah kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang indah dan merdu sebagaimana suaranya para imam Masjid Istiqlal Jakarta? Jawabannya adalah pasti bisa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki karakter suara yang sangat lembut, indah dan merdu. Sampai-sampai para sahabat pada waktu itu memuji keindahan suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, sahabat Al-Barra pernah mengatakan, Anil Barra'i qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i bit-tini waz-zaitun, fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Dari Al-Barra berkata, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin, yaitu Wat-Tini waz-Zaitun, ketika mengimami kami di waktu sholat Isya. Maka saya tidak pernah mendengar dari seorang pun yang memiliki suara yang bagus, indah dan merdu sebagaimana keindahan suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana para sahabat memuji keindahan suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun sangat bangga dan memuji suaranya para sahabat yang memiliki suara yang indah dan merdu pada waktu itu. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji suaranya sahabat Salim Maula Abi Huzaifah dengan mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang telah menjadikan di dalam umatku seperti ini. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan sahabat Salim Maula Abi Huzaifah sebagai seorang yang memiliki suara yang indah dan merdu ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan sanjungan Nabi kepada Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberimu suara yang begitu indah dan merdu sebagaimana suara yang indah dan merdu yang telah diberikan kepada keluarganya Nabi Daud alaihi salam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat menginginkan kita seluruh umatnya membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang indah dan merdu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran, falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya, maka dia bukanlah dari kami. Dan bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang dapat memberikan motivasi kepada kita semua agar mampu, agar bisa membaca Al-Quranul Karim dengan suara kita yang indah dan merdu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum, fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna." Hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara kalian yang indah dan merdu. Karena sesungguhnya suara yang indah, suara yang bagus, suara yang merdu dapat menambah keindahan Al-Quran itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak Anda sekalian berpikir bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umatnya untuk membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang indah dan merdu kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada potensi untuk itu. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang indah dan merdu kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada potensi untuk melakukan Al-Quranul Karim. Nah, potensi inilah yang perlu kita gali, yang perlu kita bangun, dan yang perlu kita pelajari. Sebagai contoh misalnya, tanpa bermaksud riya ataupun sum'ah, saya ingin memberikan contoh bahwasannya betapa mudahnya kita meniru suara orang lain yang sesuai dengan karakter suara kita. Yang pertama, saya ingin meniru suaranya Imam Abdurrahman As-Sudais, yaitu Imam Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang kedua, saya ingin meniru suaranya Syekh Suraim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang ketiga, saya ingin meniru
suaranya Syekh Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin mengikuti atau meniru suaranya Syekh Al-Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin meniru suaranya Syekh Bushari Ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak syekh-syekh yang bisa kita tiru suaranya apabila kita menginginkan suara kita persis sama seperti mereka. Namun yang perlu kita sadari bersama adalah ketika kita meniru suara orang lain, maka kemungkinan hasilnya ada 3. Yang pertama adalah suara kita boleh jadi jauh lebih sederhana dibandingkan dengan suara orang yang kita ikuti. Yang kedua, boleh jadi suara kita hampir mirip dengan suara orang yang kita ikuti. Dan yang ketiga, ketika kita meniru suara orang lain, maka boleh jadi suara kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan suara orang yang kita tiru. Ketiga-tiganya memiliki daya tarik yang tinggi. Ketiga-tiganya memiliki seni yang tinggi. Sehingga
ketika kita mau meniru suara orang lain, pasti kita akan mampu menirunya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita? Apa trik-trik yang harus kita lakukan dalam rangka mengikuti suara orang lain? Yang pertama adalah tentu saja kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniakan suara yang indah dan merdu sebagaimana suaranya orang-orang yang ingin kita tiru. Ilahi akrimni bihusni saut. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan suara yang indah dan merdu. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita merekam ataupun mendengarkan langsung suara orang yang ingin kita tiru. Setelah kita rekam, kemudian kita putar berulang-ulang sampai masuk dalam benak kita, sambil kita ikuti irama-iramanya, kemudian sambil kita hafal ayat-ayatnya. Sedikit demi sedikit kita keluarkan dengan suara rendah kita. Kemudian insya Allah setelah itu, cobalah Anda membuka suara Anda. Insya Allah Anda pasti akan mampu mengikuti suara orang-orang yang persis sama dengan karakter suara Anda. Kemudian yang ketiga, setelah kita menjiplak laku orang lain, setelah kita meniru suara orang lain, usahakan kita coba dengan surat-surat yang lainnya, kita coba dengan ayat-ayat yang lainnya. Insya Allah dengan begitu akan mempermudah kita dalam hal mengikuti ataupun meniru suaranya orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang memiliki suara yang indah dan merdu sebagaimana suaranya imam-imam yang berada di Masjidil Haram, imam-imam yang berada di Masjid Nabawi, imam-imam yang berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga kaum muslimin pada umumnya. Wala'afu minkum, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.